Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mehmet Sudaryanto, di konten kanal edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan salah satu pakar, ya, Muhammad Zainuddin, dokter, seorang peneliti, dan juga mantan dosen, dan juga mantan dekan di salah satu universitas di Jawa Timur, yang kebetulan hari ini kita hadirkan untuk belajar mengenai kuantitatif. Nah, teman-teman, sebagai pengantar, kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit mengeksplor mengenai teori dan juga aplikasi dari penelitian kuantitatif, tapi secara umum. Apa sih metode yang digunakan untuk menguji rumusan-rumusan masalah tertentu atau membuat hipotesis tertentu seperti itu. Nah, Mas Zain nanti akan membuka cakrawala kita tentang metode kualitatif secara umum. Nah, nanti untuk secara khususnya nanti kita akan belajar pada konten-konten yang lain. Halo Mas Zain, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas dosen. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga kabar riset-riset Indonesia ini sedang di tangan Mas Zain nih teman-teman. Jadi hari ini kita belajar tentang kuantitatif bersama dengan Mas Zain. Mas, mungkin agak berbeda ya dengan jurusan-jurusan eksak. Ini kita nanti mungkin akan ditonton oleh jurusan-jurusan humaniora nih Mas. Yang mana penelitian kuantitatif itu jarang menjadi hal yang urgent untuk dipelajari. Sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa kuantitatif itu adalah penelitian yang susah. Nah, sedangkan sebenarnya karakteristik penelitian kuantitatif itu malah lebih gampang dan juga lebih cepat untuk menjawab permasalahan masalah. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama dengan Mas Zain mengungkap mengenai penelitian kuantitatif. Seperti disampaikan tadi bahwa salah satu kegunaan dari metode kuantitatif adalah untuk menguji teori tertentu dengan cara penelitian hubungan antar variabel. Itu menurut Creswell ya Mas ya, tahun 2008. Tapi mungkin secara umum, Mas Zain punya pandangan lain tentang kuantitatif. Monggo, Mas Zain. Oke, baik, terima kasih di Memet atas kesempatannya di event ini, di momen ini. Kita sharing saja sedikit terkait dengan penelitian kuantitatif. Kalau Ya, dibilang expert juga bukan, kalau saya dibilang misalnya lebih dulu belajar juga bukan. Kita mereview kembali terkait dengan penelitian kuantitatif itu. Sederhananya gini, Eh, karena kaitannya dengan kuantitatif, berarti kita melibatkan angka dalam sebuah penelitian tersebut. Jadi, penelitian kuantitatif itu simpelnya itu merupakan suatu pendekatan penelitian di mana dalam pemecahan masalahnya melibatkan angka-angka. Itu secara umumnya, secara ringkasnya. Jadi kalau sudah melibatkan angka untuk menjawab rumusan masalah yang ada itu cenderungnya disebut dengan penelitian kuantitatif. Nah, baik, penelitian kuantitatif itu sendiri sebenarnya ada beberapa macam jenisnya. Setiap sumber memiliki kategorisasi yang berbeda-beda. Namun di sini nanti kita akan membahas sedikit terkait dengan jenis-jenis penelitian kuantitatif itu sendiri yang biasanya sering digunakan di skripsi dan penelitian yang lainnya. Nah, untuk pendekatan kuantitatif itu sendiri, salah satu atau beberapa jenisnya itu diantaranya yakni deskriptif kuantitatif, deskriptif ada kualitatif, survei, survei, ya, kemudian ada survei, ada korelasional, kemudian ada kausal komparatif, ada komparatif, dan juga eksperimental. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahasnya pada penelitian-penelitian untuk penelitian humaniora saja bagaimana? BPS, monggo. Itu nanti mungkin humaniora dan pendidikan kali ya, Mas ya. Ya, pendidikan. Oke. Baik, jadi untuk penelitian deskriptif kuantitatif itu sendiri, kalau kita membaca atau mereview artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal, itu ada yang banyak sekali itu adalah penelitian deskriptif kualitatif. Nah, namun sebenarnya ada juga yang penelitian itu jenisnya adalah deskriptif kuantitatif. Nah, mengapa di sini ada tambahan kuantitatifnya?
yang memang karena metode pendekatan penelitian yang digunakan itu bertujuan untuk menggambarkan data dengan angka-angka atau statistik pada subjek tertentu. Itu deskriptif kuantitatif. Nah, contohnya seperti ini misalnya, uh, suatu penelitian di mana penelitian tersebut ingin memberikan suatu gambaran data terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang SD, SMP, SMA, suatu kabupaten tertentu. Nah, jadi untuk penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, di mana nanti dalam penelitian tersebut memberikan suatu gambaran deskripsi secara kuantitatif di SD seperti apa, di SMP-nya bagaimana, di SMA-nya seperti apa. Nah, kemudian untuk penelitian survei, sebenarnya survei ini tidak hanya kita sering dengar ketika kita melakukan suatu penelitian tertentu, namun biasanya kata-kata survei itu bisa digunakan atau kita dapati ketika dalam proses pengambilan data. Nah, sedangkan untuk penelitian survei ini sendiri sebenarnya yang dimaksud itu adalah metode penelitian untuk memperoleh atau mengumpulkan data terkait dengan populasi yang jumlahnya besar. Nah, di situ biasanya menggunakan suatu survei, misalnya survei tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan publik bidang pendidikan di daerah X misalnya. Jadi si peneliti itu mengambil eh, secara dengan tingkat kepuasan pengguna atau pengguna pelayanan publik bidang pendidikan, bagaimana tingkat kepuasannya seperti apa. Jadi menggunakan pendekatan survei itu. Nah, untuk analisis datanya bagaimana ya? Sebenarnya untuk analisis data itu tergantung pada rumusan masalah. Namun itu sendiri berarti ya tidak jauh dari deskriptif itu sendiri. Bagaimana tingkat kepuasan misalnya dari contoh tadi, bagaimana tingkat kepuasan konsumen misalnya di Jakarta. Apakah orang tua itu cenderung sudah puas dengan pelayanan publik di bidang pendidikan itu, ataukah cukup puas, ataukah kurang puas? Jadi bisa menggunakan deskriptif yang puas berapa, yang sangat puas berapa, yang kurang puas berapa. Itu bisa dilanjut ini, Bisa, dari oke. dosen. Jadi intinya Oke. pada deskripsi tadi hanya sekadar mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di Hmm, lapangan seperti itu. Lanjut, Mas. ya, ya berarti kita mengambil secara survei gitu. Yang survei. Baik, yang selanjutnya yakni penelitian korelasional. Korelasional ini masih sering digunakan oleh biasanya oleh mahasiswa S1 Stratu, di mana penelitian korelasional ini pada dasarnya bertujuan untuk mengukur dan memahami hubungan antar dua atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi variabel. Misalnya, penelitian untuk mengukur ada tidaknya korelasi antara penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis karangan narasi. Nah, di situ berarti sang peneliti mengukur ada tidaknya atau seberapa tingkat korelasinya antara penguasaan kosakata dengan kemampuan menulisnya. Nah, di sini biasanya eh, peneliti-peneliti itu di hasil penelitiannya itu nanti akan memberikan suatu atau akan menemukan suatu hubungan. Apakah semakin tinggi variabel pertama, maka diikuti pula semakin tinggi untuk variabel keduanya atau variabel terikatnya. Ataukah sebaliknya semakin tinggi variabel bebasnya, maka justru semakin rendah variabel terikatnya. Contoh misalnya sederhananya gini, belum secara secara apa ya, secara gampangnya seperti ini. Apakah semakin tinggi curah hujan di wilayah tertentu itu akan diikuti semakin tinggi pula
tingkat penjualan es batu di wilayah itu. Nah, berarti kalau misalnya temuannya ternyata semakin tinggi curah hujan di wilayah tertentu, ternyata justru tingkat penjualan es batunya semakin menurun. Iya, betul. Bisa juga seperti itu masuk dalam kategori penelitian Korelasional. korelasional. Seperti itu. Nah, ini biasanya bisa menggunakan untuk teknik analisis datanya, bisa menggunakan uji korelasi Pearson atau biasanya orang-orang menggunakan atau menggunakan istilah product moment atau RXY itu. Itu bisa digunakan untuk menguji eh, ada tidaknya hubungan itu. Atau mungkin menggunakan regresi jika itu penelitiannya jika statistiknya itu parametris. Oh Namun kalau iya, oke. misalnya non parametris ya bisa menggunakan Spearman Kendall itu ya. Jadi ini kaitannya juga dengan statistik. Jadi statistik itu pada dasarnya kan ada statistik deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif ya tentu saja ya untuk mendeskripsikan dan seterusnya, berapa minnya dan seterusnya itu statistik. Tapi kalau inferensial itu cenderungnya biasanya digunakan untuk eh, melakukan generalisasi atau memperlakukan secara umum. Nah, inferensial sendiri kan ada parametris dan non parametris. Kalau parametris itu ya berarti ada syarat-syaratnya. Ada biasanya kalau syarat-syaratnya ya normalitas, homogenitas dan seterusnya itu berarti masuk ke parametris. Kalau sudah tidak normal dan seterusnya bagaimana alternatifnya? Ya menggunakan saja non parametris. Oke, aman, aman. Lanjut, Mas. Oke, dilanjut ya. Kalau ada sekarang korelasional, nah eh, kita lanjut ke penelitian kausal komparatif. Saya ingat ketika diajar ketika saya kuliah dulu itu penelitian kausal komparatif itu masih teringat banget oleh salah satu dosen saya, di mana kausal komparatif itu kita merunut ke belakang. Mengapa harus merunut ke belakang? Tentunya ada dasar-dasar tertentu. Merunut ke belakang untuk melihat terkait dengan sebab akibat. Kalau Hmm, dalam kehidupan yang nyata itu misalnya beresiko yang kurang baik ya udah menggunakan kausal komparatif saja. Contohnya apa? Misalnya kita ingin melihat suatu efek seseorang mengkonsumsi misalnya mohon maaf ya misalnya mengonsumsi makanan tertentu terhadap tingkat atau panjang usia seseorang. Nah, tidak mungkin kita melakukan eksperimen. Kita cukup melakukan kausal komparatif, melihat masa hidup pasien ABCD, kemudian menelusuri dulu tingkat konsumsinya produk ini berapa pasien tersebut gitu. Apakah pasien yang konsumsinya sedikit itu masa hidupnya lebih panjang daripada pasien yang mengkonsumsinya lebih banyak? Nah, itu bisa hmm, menggunakan kausal komparatif. Nah, betul. kalau misalnya dalam pendidikan ya bisa misalnya kita melakukan suatu penelitian terkait dengan perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang berlatar belakang PAUD dan non PAUD. Jadi, oke, kita tidak perlu melakukan suatu eksperimen kelamaan nanti hasilnya. Jadi cukup yang telah ada itu hasilnya bagaimana nilai bahasa Indonesianya siswa-siswa itu seperti apa, kemudian kita pisahkan atau kita kelompokkan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Apakah dulunya itu anak-anak itu Melalui menempuh PAUD. jenjang pendidikan PAUD atau tidak. Nah, kemudian Oke. dibandingkan kausal komparatif berarti. Itu pakai kausal komparatif saja. Nah, ini yang gongnya biasanya paling disukai. Oh, belum, masih ada saja satu lagi. Kalau tadi ada kausal komparatif, ada pula yang hanya komparatif saja. Hmm, Nah, komparatif ini namanya saja komparatif berarti membandingkan. iya. Nah, membandingkan ini contohnya misalnya membandingkan eh, si, eh, perbandingan
perbandingan SMA negeri dan SMA swasta berdasarkan nilai akreditasi dan nilai ujian nasional. Nah, misalnya di situ peneliti ingin membandingkan bagusan mana sih SMA negeri ataukah SMA swasta kalau ditinjau dari nilai akreditasi dan nilai ujian nasionalnya. UN, Nah, itu bisa ya. digunakan ya komparatif juga. Lantas bedanya paling Nah, signifikan pada kausal komparatif dan komparatif itu apa, Mas? oke. Kalau kausal komparatif, kalau kausal komparatif itu intinya bahwa kita melibatkan data-data yang telah lampau, yang tidak mungkin misalnya data itu kita dapatkan di masa sekarang atau mungkin jika kita melakukan di masa sekarang itu kita kesusahan. Namun kita tidak perlu apa ya tidak terlalu jangan terlalu pusing apakah ini kita menggunakan komparatif atau kausal komparatif. Intinya kalau kausal komparatif itu kita data-data itu ada yang diperoleh dari sumber yang telah lampau. Itu aja. Oke, Kalau sumber-sumber itu up to date atau misalnya masih dalam itu ya sebut saja dengan komparatif. Nah, dengan teknik analisis datanya bagaimana sebenarnya sama antara kausal komparatif dan komparatif itu sendiri tergantung masalah. Apakah kita menggunakan ANAFA ataukah cukup menggunakan uji T itu tergantung rumusan masalah. Jadi sebenarnya kalau siap. uji T itu kan hanya digunakan untuk melibatkan dua kategori yang dibandingkan. Kalau ANOVA itu bisa digunakan ANOVA atau ANAVA itu bisa digunakan apabila kita membandingkan lebih dari dua kategori. Dua kategori itu contohnya kategori apa saja, Mas? Nah, misalnya kita membandingkan swasta dan negeri, kan hanya ada Ya, dua dua kategori atau dua subjek yang kita bandingkan. Bisa ya. menggunakan uji T saja, nggak usah pakai ANOVA-ANOVA, uji T saja. Nah, tapi jika kita membandingkan tiga kelompok sampel misalnya, kelompok sampel A, B, C, misalnya sekolah negeri 1, 2, 3. Nah, kita menggunakan saja ANOVA. Oke. Berarti jika ada tiga kriteria sekolah atau tiga karakteristik sekolah, kita bisa menggunakan analisis of variance ya, Mas. Tidak menggunakan UJT. Mm, UJT kita gunakan mm, jika hanya ada dua bentuk sampel, misalnya swasta dan negeri gitu ya, mm, Mas ya. Oke, lanjut, ya. Mas. Nah, yang ini yang gongnya biasanya sering digemari oleh para anak-anak mahasiswa yang menyusun skripsi itu adalah penelitian eksperimen. Nah, di sini kita penelitian eksperimen yang kita bahas ini adalah penelitian eksperimental semu atau quasi eksperimen. Jadi biasanya ada true eksperimen dan quasi eksperimen. Kalau saya di bidang dulu itu kalau kita melakukan suatu penelitian di bidang pendidikan ya kita menggunakannya quasi, jangan true eksperimen. Kalau eksperimental sungguhan itu ya hanya bisa dilakukan oleh penelitian-penelitian di bidang Eksak. eksak gitu loh. Misalnya kedokteran atau apa gitu yang benar-benar semuanya dikontrol karena kita subjeknya itu cenderungnya adalah manusia yang kita tidak bisa ngontrol secara penuh karena setiap manusia memiliki potensi yang di luar kita kemampuan kita mengontrolnya, maka kita menggunakannya dengan eksperimental semu itu bukan sungguhan. Nah, ya, contoh judulnya ya gampang sekali. Intinya kalau eksperimen itu ada treatment atau ada perlakuan tertentu, itu berarti eksperimen gitulah. Perlakuan itu ya berarti eh, apa ya, suatu tindakan Tindakan, yang tindakan. diberikan oleh peneliti. Misalnya kelas A dikasih pembelajaran kooperatif tipe NHT, kelas B dikasih model pembelajaran kooperatif TGT gitu.
Itu berarti suatu perlakuan. Tuh. Nah, untuk teknik analisis datanya, ya berarti kita sesuaikan dengan rumusan masalahnya, dengan desain penelitiannya. Kalau misalnya hanya melibatkan dua kelas, misalnya kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian rumusan masalahnya, apakah kelas A itu lebih baik dari kelas B, ya cukup berarti menggunakan UJT saja. Kalau menggunakan parametris, itu. Seperti itu. Kalau misalnya kok melibatkan tiga, biasanya kalau dosennya itu mengarahkan ketiga, misalnya yang pertama itu NHT, kedua NHT yang dimodifikasi, kemudian yang ketiga konvensional atau direct instruction, berarti ya kita bisa menggunakan ANOVA. Tuh. Analysis of variance. Iya, Jadi saya ulangi lagi ya Mas, pada penelitian korelasional, teknik analisis data yang kita gunakan pertama tadi uji korelasi person. Kemudian jika dia hmm, parametris, berarti setelah kita menguji normalitas dan homogenitas, kita bisa menggunakan regresi. Tapi jika sebenarnya hmm, data tersebut tidak normal atau tidak homogen, maka kita bisa menggunakan Spearman atau Kendall itu ya Mas. Oh, dikoreksi jika keliru ya. ya, Baik, kemudian kita ke kausal komparatif. Pada kausal komparatif tadi yang contohnya tadi adalah siswa PAUD maupun non PAUD. Kemudian analisis data yang digunakan, jika itu parametris, itu menggunakan analisis of variance atau disebut sebagai ANOVA. Kemudian jika datanya berupa non parametris, kita bisa menggunakan Mann-Whitney, Kruskal-Wallis ya. Jika datanya non parametris, itu pada kausal komparatif. Sekali lagi, kausal komparatif itu terjadi jika ada hubungan kausalitas pada masa lalu yang tidak bisa kita bangkitkan saat ini. Contohnya tadi adalah ada siswa PAUD dan non PAUD. Kemudian kita melihatnya dampak sekarangnya itu berpengaruh tidak pada kemampuan berbahasa Indonesianya, begitu ya Mas? Lalu ada lagi yang ketiga adalah komparatif. Pada komparatif, kita bisa parametrisnya hampir sama dengan kausal komparatif tadi, hampir sama teknik analisis datanya, yakni pada parametris kita menggunakan ANOVA, pada non parametrisnya kita bisa menggunakan Mann-Whitney dan juga Kruskal-Wallis. Kemudian pada penelitian eksperimen atau salah satu penelitian yang menjadi pencirinya adalah adanya tindakan kelas kontrol dan juga kelas eksperimen atau kelas treatment itu adalah penggunaan eh, biasanya penggunaan tindakan atau perlakuan pada objek yang pada kelas eksperimen. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah ANOVA untuk kelas parametris dan juga Mann-Whitney dan juga Kruskal-Wallis untuk non parametris. Seperti itu ya Mas ya, secara umum. Nah Mas, kalau selama penelitian oke. korelasional, bisa nggak Mas dijelaskan Hmm. dari awal sampai akhir, sampai pengambilan kesimpulan, apa sih langkah-langkahnya Mas? Oke, jadi oh ya sedikit mungkin nanti juga dikoreksi saya juga apa ya istilahnya dalam tahap belajar. Untuk regresi itu biasanya digunakan cenderung pada untuk memprediksi. Tetapi kalau hanya sekedar untuk mencari hubungan ada tidaknya hubungan itu berarti cukup menggunakan menggunakan produk momen itu dan produk momen gitu. Tuh. Nah, langkahnya apa sebenarnya kalau kita ingin melakukan suatu penelitian ada tidaknya hubungan? Eh, misal di contoh tadi, saya ingin di contoh tadi saya memberikan suatu judul korelasional itu adalah relasi antara penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis karangan narasi. Nah, berarti di sini kalau kita menggunakan judul ini kan ada dua variabel atau kata kunci. Yang pertama yakni penguasaan kosakata. Kemudian yang kedua yakni kemampuan menulis karangan. Nah, artinya berarti kita harus memiliki skor-skor penguasaan kosakata dari responden tersebut dan juga skor kemampuan menulis karangan narasi. Nah, Jadi yang pertama dibuat, iya, monggo Mas. nah, untuk memperoleh skor-skor itu berarti kita kan bisa melakukan pengumpulan data.
penguasaan kosakata. Nah, penguasaan kosakata di sini ini bisa kita menggunakan data dokumentasi. Misalnya, ternyata guru atau pendidiknya sudah memiliki tentang nilai atau skor penguasaan kosakata. Ya udah kita tinggal mengumpulkan nilai-nilai kosakata. Kemudian yang berikutnya kemampuan menulis karangan narasi. Ternyata gurunya sudah punya, ya udah kita ambil. Ingat di sini perlu kita pahami bahwa untuk korelasional ini kita tanpa memanipulasi variabel, kita tanpa memberikan perlakuan variabel. Kita nggak usah memberikan perlakuan. Kalau ternyata gurunya belum punya nilainya seperti apa, ya udah kita berarti buat instrumen mengambil skor dari dua variabel tersebut. Baik, jadi setelah kita punya instrumen, pertama kita mengkonstruksi teori dulu, apa itu kosakata, apa itu narasi, setelah itu kita susun instrumennya, kemudian langkah berikutnya adalah sebarkan instrumen tersebut untuk mendapatkan Ya, data. Atau jika pilihan kedua ya, kita sudah punya dokumentasi dari penulisan kosakata dan juga narasi tadi, kita tinggal recall data-data tersebut, ya, kemudian kita analisis langsung gitu ya, Mas. Kita masukkan ke dalam tabel analisis data atau tabulasi. Kemudian setelah itu, benar. Nah, setelah setelah data-datanya itu terkumpul, tentu saja ini misalnya kita sudah itu ya sudah memiliki suatu suatu proposal di mana proposal tersebut ingin melakukan mencari apa melakukan suatu penelitian di mana penelitian tersebut tujuannya adalah mencari hubungan itu ya. Nah, tentu saja data-data yang telah terkumpul tersebut dapat kita lakukan analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Jadi rumusan masalahnya tentunya ya eh, bisa jadi seperti ini. Apakah ada hubungan antara penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis menulis karangan narasi. narasi? Seperti itu. Kemudian kita Kalau buat ada hipotesisnya, ya kalau ada signifikansi. berapa indeksnya, ya indeks korelasinya, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kita analisis datanya. Nah, analisis datanya seperti tadi, ya kita bisa menggunakan uji korelasi Pearson seperti itu. Nah, Tapi nanti bisa didalami sebelumnya, sebelumnya dilakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Kita mau melihat itu adalah penelitian parametris atau non parametris. Jika menggunakan parametris, maka menggunakan parametris, kita bisa menggunakan biasanya eh, kalau yang saya baca-baca itu juga bisa menggunakan itu korelasi produk momen itu bisa. iya oke. Kemudian jika ternyata non parametris, kita bisa menggunakan pengujian khusus untuk non parametris. Seperti itu ya Mas ya. Ya, non Setelah itu parametris kita ya. melihat analisis SPSS atau melihat analisis pada Excel gitu Nah, ya dengan bantuan atau dihitung manual. oke, Kemudian oke. Iya. Kemudian akhirnya Hmm, kita buat atau menguji hipotesis yang sudah kita buat tadi, kemudian menarik kesimpulan. hmm, Oke, benar, benar. Ja- Jadi sarannya kalau saat ini karena sudah berkembang, karena kita belajarnya adalah ingin melakukan suatu penelitian orientasinya bukan statistik, ya udah gunakan SPSS saja gitu. Itu lebih simpel, tinggal menginput datanya nanti sudah keluar. iya. Baik, jika pun Kemudian tidak nanti ada, nggih, ya, kemudian nanti, ya. Kemudian nanti kan ada indeksnya. Apakah itu korelasinya positif atau negatif? Kalau positif ya berarti semakin tinggi X1, semakin tinggi X maka Y-nya juga semakin tinggi, itu korelasi oke. positif. Kalau negatif berarti ya sebaliknya tadi, seperti curah hujannya kok tinggi maka penjualan esnya Sepatu, menurun. Oh oh itu ya oke. ya. Oke, itu jika lihat dari negatif atau positifnya nilai korelasi. Kemudian kita juga bisa melihat signifikansi, artinya korelasinya tinggi atau rendah. Jangan-jangan korelasinya sudah Mm-mm. positif tapi tinggi atau juga bisa jadi Mm-mm. positif tapi rendah Iya, gitu tidak ya, Mas. signifikan. Ya, ya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi simulasi untuk penelitian korelasional. Mulai dari awal, kemudian kita rumuskan masalah, kita buat judul, kemudian buat hipotesisnya, kemudian uji normalitas homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu parametris atau non parametris, dilanjutkan dengan pengujian persen product moment untuk melihat korelasi antara variabel X dan variabel Y. Setelah itu kita ambil kesimpulan. Seperti itu ya Mas garis umumnya ya Mas.
Ya, oke. Sekarang kalau selama simulasi penelitian eksperimen, Mas, mulai dari penyusunan proposal tadi seperti waktu korelasi, pripun, Mas? Oke, baik. Singkatnya seperti ini. Jadi kita melakukan suatu penelitian itu idealnya kan memang ada suatu masalah yang harus kita pecahkan. Nah, Betul, masalah di pendidikan itu sebenarnya banyak dan tidak ada habis-habisnya. betul. Banyak sekali. Makanya jangan mahasiswa atau siapapun itu jangan sampai merasa ini kok kurang baik, kurang baik. Penelitian yang bagus itu ya penelitian yang selesai gitu kan prinsipnya. Iya, Nah, nah eh, eksperimen itu digunakan kapan? Ya, ketika kita itu ingin menguji sesuatu untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan memberikan suatu perlakuan. Nah, misalnya saja, ternyata ada indikasi bahwa suatu permasalahan itu disebabkan karena model pembelajaran yang selama ini digunakan itu adalah model pembelajaran yang konvensional. biasa-biasa saja, konvensional, misalnya seperti itu. Nah, dari beberapa review yang dilakukan oleh peneliti, itu ternyata bahwa ada suatu model ini dapat efektif untuk meningkatkan suatu kemampuan anak dengan karakteristik seperti ini, gitu, seperti ini misalnya. Nah, karena itu tidak mau asumsi belaka, ya berarti perlu dilakukan suatu penelitian dengan memberikan suatu treatment di kelas eksperimen, kemudian dibandingkan dengan model pembelajaran yang biasanya digunakan itu. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita memberikan suatu treatment terhadap dua kelas tersebut sesuai dengan konsepnya, kelas A misalnya diberikan suatu treatment dengan model pembelajaran yang inovatif tertentu, kemudian yang B diberikan suatu pembelajaran konvensional. Setelah pada suatu periode tertentu, kemudian diberikan uji tes yang sama, namun ini perlu diingat karena ini kita ingin mengetahui efektivitas dari model yang kita ujikan tadi, kita berikan treatment tadi, kita pastikan dulu sebelum menentukan kelas itu bahwa benar-benar kedua kelas itu memiliki kemampuan yang sama atau hampir sama. Nah, Oh, mungkin. jangan sampai misalnya ya, jangan sampai misalnya yang kita bandingkan dari kemampuan awalnya sudah berbeda jauh, nggak bisa seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, di akhir dikasih suatu tes dengan bentuk dan juga karakter yang sama, baru nilai-nilainya itu kita bandingkan. Nah, karena hanya ada dua kelas, ya berarti kita membandingkannya boleh menggunakan uji T. Namun kita perlu selidiki terlebih dahulu bagaimana eh, prasyaratnya terpenuhi atau tidak. Sebenarnya kalau kita mau belajar statistik untuk uji sesuatu uji eksperimen ini sendiri ragamnya itu banyak sekali. Cuman kita di kesempatan ini kita bahas yang simpel-simpel saja. Jadi Oke. setelah misalnya terpenuhi prasyarat uji perbedaan tadi, kita bisa melakukan uji T karena kita ingin melihat apakah model A itu lebih baik daripada model B, B. berarti ya kita menggunakan uji T. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah dilakukan pengujian uji T untuk melihat perbedaan signifikansi perbedaannya antara variabel Y atas variabel X gitu ya Mas. Kemampuan menulis Hmm. teks narasi dengan metode A dan metode B. Kemudian kita mengambil kesimpulan dan juga menarik kesimpulan dari hipotesis yang sudah dibuat di awal tadi ya Mas. H0 tidak terdapat pengaruh, kemudian HA adalah terdapat pengaruh ya Mas. Hmm. Semoga nggak Ya, kebalik. Nah, berarti kita kalau mencoba untuk pokoknya ya, hmm. kita mencoba Ya, untuk menolak H0. jangan mencoba. Ya kita ya apa sesuai dengan yang ada di lapangan seperti apa gitu Iya, loh. iya, iya. Tapi kalau bisa ada pengaruh kan, biasanya kan seperti itu ya. Oh Tapi jika ya, pun tidak ada pengaruh ya penelitian tidak perlu dimanipulasi sebenarnya seakan-akan ada pengaruhnya. oke, betul. Sebenarnya
sebenarnya hasil penelitian yang bagus itu bukan ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, tetapi hasil penelitian yang bagus itu yang memang memberikan suatu potret yang real dari suatu apa yang kita teliti untuk memecahkan masalah yang ada. Tuh. Jadi kalau H0 itu pokoknya kata kunci H0 itu pokoknya tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh itu H0. Gitu. Kalau ada perbedaan dan seterusnya itu masuk ke HA-nya, H alternatif atau H1-nya. Mas, kalau selama ini kan menjadi dosen, apa sih kendala dalam penelitian kuantitatif yang paling sering ditemui, Mas? Pada dasarnya ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Peneliti atau yang menganalisis data itu berusaha untuk menyesuaikan antara teori dengan data yang ada di lapangan. Kita sebenarnya itu kita boleh salah, tapi kita tidak boleh bohong gitu kan. Ya, Salah nggak betul. apa-apa, tapi bohong jangan gitu. Jadi kalau misalnya sudah nggak memenuhi prasyaratnya ya udahlah menggunakan non parametris saja gitu. Nah, kendalanya si mahasiswa itu biasanya takut nanti kalau seperti ini berbeda dengan teori-teori yang ada nanti nilai saya B gitu. Kan Ya, oke, seperti oke. itu. Nah, memang dalam masa belajar itu kita bisa belajar bagaimana agar data yang kita olah itu benar-benar perfect itu boleh. Tetapi dalam praktiknya kita tidak mempraktikkan gitu. Jadi misalnya kita bisa mempelajari bagaimana suatu data itu bisa normal. Oke. Tapi kalau sudah kita tahu seperti itu ya jangan digunakan ketika mengerjakan skripsi. Kita sesuaikan saja data yang ada. Oke, baik. Jadi Buat kriteria. buat data normal itu bisa dilakukan buat data normal. Buat suatu pengaruh itu bisa dikontrol oleh manusia. Jadi ya itu kelebihan yang diberikan Tuhan sebagaimanapun kemajuan teknologi ya manusia masih memiliki kelebihan karena dapat mengontrol teknologi itu sendiri gitu. Iya, betul. Tetapi lebih baik lagi kita berlaku jujur dan juga meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tapi itu akan lebih baik jika kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Seperti itu ya, Mas ya. Betul. Nah, tantangannya adalah si peneliti atau mahasiswa itu harus kuat dan kritis. Mengapa itu bisa terjadi? Bisa saja ketika memberikan treatmentnya belum sesuai dengan teori, bisa itu. Bisa saja eh, misalnya terjadi salah ketika pengambilan data pengukuran itu tadi bisa. Atau bisa saja ketika ujian itu masih ada sesuatu ketidakjujuran. Dan itu menurut saya sangat logis gitu loh. Nanti muncullah Oke. suatu rekomendasi, yang rekomendasi itu nanti sangat bermanfaat untuk peneliti berikutnya. Itu sebenarnya yang paling bagus itu seperti itu. Oke, Mas. Masih penjelasannya sangat rinci dan juga tentu kami berharap semoga apa yang disampaikan Mas Zin pada kesempatan kali ini membuka cakrawala dan juga setidaknya menguji keberanian mahasiswa untuk berani mengambil penelitian kuantitatif karena selama ini kuantitatif itu punya momoknya sendiri gitu, punya ketakutan Oke. sendiri untuk menganalisis penelitian kuantitatif. Mhm. Tapi dari penjelasan tadi saya yakin bahwa ini mempermudah paradigma kuantitatif itu hal yang lebih mudah untuk dibuktikan gitu dan juga untuk diselesaikan secara angka itu kan tidak bisa bergeser ya kalau selama sudah terbukti kita tinggal membuktikan hasil-hasil angka tersebut dan juga melakukan pengujian atas hipotesis yang kita siapkan di depan. Mas Din, terima kasih sekali atas waktunya. Saya yakin ilmunya ini pasti akan bermanfaat. Semoga nanti menjadi inspirasi dari penelitian-penelitian berikutnya, terutama bagi penonton nanti untuk berani, sekali lagi berani mengambil penelitian kuantitatif. Teman-teman, izin untuk menutup ngobat ngobrol bareng para sahabat pada sore hari ini. Semoga ilmu yang tadi diterima bisa bermanfaat dan juga membawa sebuah pencerahan baru mengenai penelitian kuantitatif. Izin menutup meeting pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.